Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tips tutorial memperbaiki TV LED ya, bermerek Toshiba ya, berukuran 32 inci ya teman-teman. Untuk nomor serinya teman-teman bisa lihat di sini ya, 32P 1400 VJ ya teman-teman ya. Jadi kerusakan TV ini sepertinya tidak ada gambar teman-teman, tapi alangkah lebih bagusnya ya, lebih baiknya kita tes untuk menyalakan TV ini agar kita semua tahu ya di mana permasalahannya nanti. Oke, kita colok ke listrik. Sudah dicolokin ke listrik, maka di sini ada lampu hijau ya. Indikator hijau itu menandakan bahwa TV telah menyala, mesin telah berjalan. Kemudian di layar LCD kita lihat itu gelap teman-teman ya, kita lihat gelap, tidak ada penampakan sama sekali. Kemudian di belakang kita coba tekan-tekan panel ya, di belakang ada CH, volume dan lain-lain, namun tidak ada reaksi apapun ya teman-teman. Oke, tanpa menunggu lama langsung saja kita bongkar ya TV-nya teman-teman, kita perbaiki bersama. Oke, di sini kita harus berhati-hati teman-teman dalam membongkarnya, karena TV ini sebagian dari komponen itu melekat di ini teman ya, di bagian tutup belakang. Jadi sedikit menyulitkan kita dalam mereparasi. Ini sepertinya power supply-nya harus kita lepas juga ya teman-teman. Kita lepas satu persatu ya, aneh gitu teman-teman ya, sedikit menyulitkan pekerjaan kita. Oke, tapi jika kita lihat tadi itu mesin nyala ya teman-teman, mesin sepertinya bekerja, namun tidak ada tampilan apapun, bahkan black itu tidak nyala sama sekali teman-teman ya. Untuk mengetahui kerusakan di mana, setelah analisis kita awal tadi, ini mesin ya, mesin di sini menyala, sedangkan gambar tidak ada. Jadi kita cek dulu di bagian power supply. Ini ada sebuah output dari power supply ke lampu black light ya. Di sini lampu black light itu di dalam teman-teman, lampu yang berada di belakang dari panel LCD untuk memberi sinar panel. Oke, sekarang kita kembali colok ke listrik ya, kita kembali colokkan ke listrik, kemudian kita ukur apakah ada tegangan yang masuk ke BL ya teman-teman, yang masuk ke BL, tegangan DC ya, kita ukur di skala DC. Oke, kita coba. Colokkan kembali. Kita colokkan ke listrik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lampu panel apakah menyala, lampu hijaunya. Oke teman, ini sudah menyala lampu hijaunya. Kemudian kita cek ya, di sini ini adalah bagian output ya, ke
backlight kita cek di sini. Apakah ada tegangannya? Ada ya teman-teman. Jadi tegangannya itu hadir. Oke teman, sepertinya di bagian mesin onboard dan power supply ini normal, tidak ada permasalahannya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita coba untuk membongkar panel LCD. Kita harus cek itu di bagian black light-nya teman-teman. Kita bongkar saja TV-nya, karena setelah melakukan beberapa pengukuran, nah itu tidak ada masalah, mesin berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita kembali lagi bongkar panelnya teman-teman ya, satu persatu. Kita bongkar satu persatu. Oke, ini mainboard teman-teman ya, kita letak di sini saja. Hati-hati teman-teman ya dalam membongkarnya ya, harus pelan-pelan, berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan ya, karena ini banyak teman-teman pemula mungkin seperti saya juga pernah melakukan kecelakaan juga teman-teman. Oke, jadi harus sangat hati-hati dalam servis bagian panel.
Oke, hati-hati teman-teman ya. Oke, sekarang kita bongkar bagian frame. Oke. Oke teman, kita bongkar seperti ini. Dan ternyata teman-teman, di bagian TV ini setelah sudah pernah diservis ya teman-teman, ini melakukan penggantian beberapa blacklight. Oke, jadi kita harus cek kembali blacklight di sini mana yang bermasalah. Nanti kita harus ganti teman-teman ya. Oke, saya bongkar sebentar, saya jeda dulu videonya. Oke, lanjut teman-teman, kita ukur satu persatu dari lampu blacklightnya mana yang menjadi masalah, nanti kita ganti ya. Kita tes satu persatu, bisa gunakan dengan baterai yang 3 volt karena blacklightnya berukuran 3 volt. Oke, nyala teman, nyala, menyala. Ini tidak menyala, satu mati. Oke, menyala, menyala. Oke, di bagian satu batang ini satu yang mati teman-teman, kita buang saja. Ya, mati satu, dengan kita gunakan lagi. Oke, seperti ini. Yang lain kita bongkar lagi karena di sini banyak ya teman-teman. Oke, bagus. Oke, jadi kini kita bongkar lalu kita periksa satu persatu teman-teman. Jadi nanti jika kita temui ada beberapa lampu blacklight yang putus, kita bisa gunakan bekas juga nggak apa-apa teman-teman, yang seperti ini walaupun bentuknya tidak sama. Nanti kita bisa potong-potong ya teman-teman seperti ini, lalu kita pasang lagi kancingnya nanti seperti ini ya, kita tempel lagi menggunakan lem seadanya. Yang penting kuat, tidak lepas ya teman-teman, seperti ini nanti. Dalam penggantian backlight ya satu persatu bijian seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah tegangannya harus sama teman-teman ya, sama-sama 3 volt ya, karena di bagian Toshiba ini menggunakan 3 volt. Jadi yang kita ganti harus sama ukuran ya, jangan yang 6 volt, karena untuk TV LED ada 2 macam, ada yang 3 volt dan 6 volt untuk lampu blacklightnya. Oke, ini kita proses satu persatu ini teman-teman, kita cek mana yang putus. Ini langsung saya tempel seperti ini, kemudian nanti ini belum ada kancingnya, nanti kita pasang di sini teman-teman ya seperti ini. Cuman ini sepertinya juga sudah bekas ya, jadi bukan punya merek Toshiba lagi, ini merek lain yang satu batang ini. Makanya di sini ada ini jaraknya di sini sedikit jauh ya dibandingkan yang di sini, karena di sini ada 5 baris ya, ditambah satu lagi supaya sama-sama 6 baris seperti ini ya, sama-sama jadi 6 kancing ya. Oke, baik teman, ini sudah diganti. Ternyata ada banyak ya teman yang ganti, kita tempel seperti ini. Rencananya memang kita mau ganti yang baru, namun tempat kami agak lebih jauh dari tempat toko, tidak mungkin untuk bisa waktu
sebentar ya, tentu memakan hari, apalagi kita belanja secara online. Jadi kita bersolusi seperti ini teman-teman ya. Yang sebagian, yang satu baris lagi masih ada di sini ya, belum kita pasang. Ini nanti juga kita pasang. Oke, sekarang kita coba pasang terlebih dahulu. Sebelum kita pasang panelnya, kita tes. Oke teman-teman, setelah dipasang, oke baik teman-teman, sekarang ini sudah dipasang. Memang posisinya ini tidak sedemikian rapi ya, tapi kan kita hasilnya nanti yang kita lihat, karena ini sudah gantian ya. Ini bukan BL yang aslinya, ini punya si LG ya, dipasang ke sub di sini 5 kancing, maka kita tambah lagi 1 kancing karena sebelumnya juga posisinya seperti ini. Jadi kita ikuti saja posisi awal ya, kita hanya mengganti bagian BL-BL yang rusak, yang putus, hanya itu saja yang perlu kita ganti. Sekarang waktunya kita untuk menguji ya, kita tes, kita colokkan ke listrik teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, jadi setelah nyala seperti ini, ini lampunya sudah menyala semua, namun di sini lantaran di sini 6 kancing, aslinya 5 kancing ditambah 1 kancing lagi, maka posisinya agak mepet ya. Tapi ini tidak menjadi satu masalah ya teman-teman. Yang penting nanti bila setelah kita pasang panel LCD-nya, maka TV sudah kembali normal ya. Oke, kita tinggal mencoba untuk memasang panel LCD-nya. Sekarang kita matikan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, ini sekarang panel LCD-nya sudah saya pasang, dan ini posisinya saya tegakkan teman-teman ya. Toshiba. Waktunya kita menguji teman-teman ya, kita tes, kita uji, kita lihat hasilnya ya. Blacklight telah menyala. Oke teman-teman, dan TV sudah kembali menyala normal. Di sini ada tulisan video satelit, itu menandakan ada perintah untuk memasukkan sebuah input ya, input AV. Oke teman-teman ya, jadi kerusakannya hanya seperti itu tadi teman-teman di video sebelumnya ya. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman, semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat sahabatku semua. Jangan lupa di subscribe di channel ini ya, jangan, biar teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Wassalam, kompak selalu ya, salam solder panas.